Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ivan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Agama. Saya atas nama Abdul Latif dengan NIM 2413100008. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 4, Fakultas Usuluddin Sultan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya berasal dari Kampung Julud, Desa Pengarengan, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Salah satu hobi saya yaitu bermain futsal. Nah, video ini saya buat karena ada pertanyaan atau untuk memenuhi tugas dari dosen saya, ya, itu ada pertanyaan, masihkah ada optimisme terhadap agama ketika agama itu dianggap sebagai sumber bencana dan peperangan. Nah, gitu ya. Mungkin jawaban saya, bukan mungkin ya, tapi jawaban saya yaitu ya, itu masih ada harapan optimisme terhadap agama meskipun sering dianggap sebagai agama itu sering dianggap sebagai sumber bencana dan pemicu peperangan gitu ya. Jadi agama itu pada dasarnya itu tidak mengajarkan kebencian atau pemicu untuk peperangan. Agama itu justru mengajarkan kedamaian, saling menghormati, tolong menolong, dan ketentraman gitu ya. Kalau ada perang atau konflik yang melibatkan agama, biasanya itu terjadi karena manusia itu salah memahami agama atau memakai nama mengataskan nama agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi yang sering menjadi masalah itu bukan agamanya, tetapi cara manusia itu menjalankan agamanya itu. Misalnya, ada orang yang fanatik, merasa kelompoknya paling benar, lalu tidak mau menghargai orang lain atau kelompok lain gitu, pendapat dari kelompok lain atau orang lain gitu. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan atau memicu pertengkaran, memulai konflik. Nah, dari sinilah itu konflik-konflik berada. Jadi bukan agamanya yang menjadikan sumber atau bahan konflik untuk peperangan, tetapi oknum-oknumnya ini yang menjadikan yang memulai perang dengan mengatasnamakan agama gitu. Jadi optimisme terhadap agama itu tetap ada karena agama masih mempunyai peran penting dalam hidup manusia. Agama bisa membuat orang itu menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli kepada sesama, dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jika memang itu hakikatnya orang itu beragama. Tetapi jika ada oknum atau yang ada orang yang memulai perang
Dengan mengatasnamakan agama berarti dia perlu dipertanyakan dengan keagamaannya ini. Keagamaannya orang ini harus dipertanyakan. Kan gitu ya teman-teman. Karena pada dasarnya agama itu tidak mengajarkan untuk kekerasan, untuk menimbulkan konflik. Tidak, jadi agama itu tidak mengajarkan untuk menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan dan lain sebagainya. Justru agama itu mengajarkan kita untuk jujur, untuk saling memaafkan, damai gitu ya, tentram, sejahtera pokoknya lah. Itu. Jadi kalau masih ada yang melakukan itu adalah oknum. Itu menurut saya. Jadi kalau benar memang orang ini memahami dengan benar agamanya itu menjadi agama itu akan menjadi sumber pemahaman, bukan sumber masalah. Jadi agama itu bisa mengajarkan manusia untuk hidup rukun, menghargai dan tidak mudah musuhi orang gitu. Jadi eh, masih ada optimisme terhadap agama karena agama itu sebenarnya membawa kebaikan. Yang membuat agama tampak buruk adalah kesalahan manusia dalam memahami dan atau menggunakan agamanya ini. Jadi yang saya katakan tadi ini adalah kalau masih ada orang yang mengatasnamakan agama untuk eh, memicu konflik, berarti dia oknum. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Terus filsafat agama adalah ilmu yang mempelajari agama dengan berpikir. Ini kembali ke pengertian filsafat agama. Jadi filsafat agama itu ilmu yang mempelajari agama dengan berpikir secara mendalam dan rasional. Filsafat agama itu tidak hanya melihat ajaran agama, tetapi juga mempertanyakan makna, kebenaran, dan tujuan agama dalam kehidupan manusia. Terus konsep Tuhan dalam Islam eh, itu adalah bahwa Allah itu satu, yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang setara dengannya. Allah itu adalah pencipta, penguasa, dan pemelihara seluruh alam semesta. Dalam Islam, Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun, karena Allah itu bersifat yang maha sempurna, maha kuasa. Mungkin cukup penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan ambil yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan buang apa yang tidak bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.